senantiasa mengalir dalam hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, mengalir dalam persekutuan kami, Jemaat Kolom 2, Bukit Mulia Kalabaru. Oleh kasih-Mu itu kami terpelihara, tercukupkan dalam segala kebutuhan, dan bahkan di dalam kasih-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang sering memperhadapkan kepada kami rupa-rupa tantangan, rupa-rupa pergumulan. Kasih-Mu lah yang menguatkan kami. Oleh karena kami begitu meyakini bahwa saking kasih-Mu kepada kami, maka Kau tidak akan biarkan kami, Kau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau janjikan itu kepada kami dan kami berpegang pada janji-Mu. Sehingga ketika toh kami diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan kehidupan, kami percaya Tuhan ada bersama kami untuk menolong kami, menopang kami, memberi kekuatan kepada kami. Dan buktinya, kemenangan demi kemenangan kami alami di setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Pergumulan yang tak luput dari kehidupan ini itu juga yang dihadapi oleh keluarga Pinontoan Wongkar yang berusia 26 tahun dalam pernikahan mereka. Yang pasti dihadapi juga oleh kepala keluarga Bapak Andre di sepanjang kehidupan selama 46 tahun yang Kau karuniakan. Kemarin dia menggenapi usia yang ke-46 tahun oleh anugerah-Mu Tuhan. Maka patut bagi kami untuk mempersembahkan pujian, penghormatan, pengagungan kepada-Mu atas kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan kepada kami. Sekaranglah saatnya kami berkumpul lagi dan menyatakan lagi kepada-Mu Tuhan, bahwa bagi kami tak ada yang lain yang kami kasihi dalam hidup kami selain daripada Dikau Bapa di dalam nama Yesus. Tak ada lain yang kami sembah, yang kami puja dalam hidup kami selain daripada Engkau, Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan yang senantiasa menyertai kami oleh Roh Kudus. Kau yang teragung, termulia, terbesar, terajaib, terdahsyat dalam hidup kami. Kami alami itu, dan karena itu kami mensyukurinya kembali lagi di saat sore menjelang malam hari ini. Namun kami juga datang dalam kesadaran akan diri yang masih tak luput dari dosa Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon, kasihani kami dan ampuni kami. Perbarui kami oleh Roh-Mu. Bangkitkan lagi di dalam hati dan pikiran kami suatu kemauan yang bernyala-nyala untuk mewujudkan kehidupan yang taat dan patuh pada kehendak-Mu. Kehidupan yang mau menyenangkan dan memuliakan Engkau. Berikan kepada kami semangat yang bernyala-nyala dalam hati dan pikiran kami untuk melawan dosa, untuk mengalahkannya, dan mewujudkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lalu kami hendak menyediakan waktu sejenak memikirkan firman-Mu, dan karena itu memohon bimbingan Roh-Mu untuk memampukan kami mengerti, memahami firman-Mu. Isilah pikiran kami, hati kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Banyak hal kami sadari yang perlu dikoreksi dari kehidupan kami oleh firman-Mu. Koreksilah kami Tuhan, dan perbaharuilah terus kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa sembah, pengakuan dosa dan permohonan ampun, serta doa yang menyatakan kami membuka hati, membuka pikiran terhadap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari membuka Alkitab.
Sekarang seri 3 ya. Tadi malam seri yang kedua. Dari Roma pasal 12. Untuk bagian yang ketiga ini, kita akan membaca dan memikirkan ayat 3 sampai ayat 8. Ayat 3 sampai 8. Pak Andre, DPG-in boleh saya kecil sedikit. Minta tolong DPG-in. Ya, cek 1. Makasih. Ya, 1, 2. Oke. Makasih. Mari kita membaca berbalas-balasan ayat 3 sampai 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Mari kita sambut pembacaan Alkitab ini dengan menyanyikan apakah Bapa ku persembahkan. Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan itu kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini saya dan kolom 2 sudah bersama-sama melihat dan memikirkan bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan pada malam hari ini kita akan memikirkan bagian ketiganya, yaitu ayat 3 sampai ayat 8.
Sebenarnya ayat 3 sampai 8 ini masih bisa dibagi juga dalam beberapa seri. Tapi kita lihat saja dulu secara umum. Dan ayat 1 itu juga masih kita bisa eksposisi satu tema di situ tentang ibadah yang sejati yang bisa dipikirkan secara lebih dalam lagi. Tapi mungkin nanti lain waktu. Nah, jadi saat ini kita akan memikirkan ayat 3 sampai ayat 8 dari Roma 12 ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita preview dulu secara singkat tentang bagian pertama dan bagian kedua yang sudah kita pikirkan lalu itu. Jadi pada ayat 1 dan ayat 2 itu kita sudah melihat bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang telah menerima penebusan dosa melalui karya Kristus, telah menerima keselamatan, untuk pertama-tama mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Dia. Dan untuk dapat mempersembahkan ibadah yang sejati itu berarti kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka apabila kita senantiasa berupaya berjuang di dalam iman untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, dengan demikian hidup kita makin hari makin akan diperbaharui dan menjadi berbeda dengan tren zaman, dengan aion itu, dengan dunia yang ada di sekitar kita. Ya, tentu kita pertama-tama berbeda sekarang dengan berbeda masa lalu. Masa lalu yang masih hidup di luar Kristus dan kita sekarang sudah hidup di dalam Kristus. Otomatis hidup kita akan berbeda, hidup kita yang sekarang dengan hidup kita di masa yang lalu, waktu belum hidup di dalam Kristus, masih hidup di dalam dosa. Waktu belum bertobat dan dengan sudah bertobat. Maka sekarang kita makin dipanggil lagi untuk terus membaharui pikiran kita, nous kita, karena pikiran ini menjadi starting point dari perilaku. Pikiran yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan akan menghasilkan buah-buah perilaku perbuatan yang berstandar pada kebenaran firman Tuhan. Maka kita dipanggil untuk terus-menerus memperbarui pikiran kita dengan firman-Nya agar supaya hidup kita yang sekarang bukan hanya beda dengan hidup kita yang lalu yang sudah bertobat dan dengan yang lalu yang belum bertobat, tetapi juga hidup kita yang sekarang berbeda dengan cara hidup tren zaman yang ada di sekitar kita. Itu benang merah atau inti dari ayat 1 dan 2. Sekarang ayat 3 sampai 8. Nah, untuk memikirkan ayat 3 sampai 8 ini, saya mau membawa kita untuk mengingat paling tidak dari teks pasal 12 kitab Roma ayat 1 sampai 8 ini, kita mendapatkan paling tidak 3 gambaran tentang fungsi gereja. 3 gambaran tentang fungsi gereja. Yang pertama, gereja adalah satu tempat untuk warga gerejanya itu mengalami pertumbuhan secara rohani, mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan, sehingga makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran. Makin hari makin hidup benar, makin hari hidup memuliakan Tuhan. Dan karena itu kita ingat pada seri yang pertama, kalau saya tidak salah saya mengatakan bahwa Yohanes Calvin menganalogikan gereja itu dalam 2 analogi. Yang pertama, Calvin mengatakan gereja itu adalah mama yang memberikan makan kepada anak-anaknya. Beri makanan yang bergizi, beri makanan yang cukup. Nah, karena itu gereja, para hamba Tuhan, harus memberikan makanan yang bergizi, makanan rohani yang cukup kepada warga gereja. Jangan irit-irit kalau memberitakan firman Tuhan. Jangan skikir-skikir kalau memberitakan firman Tuhan.
Jangan cuma 5 menit, 10 menit, selesai. Cuma dapat apa, pengajaran apa. Sama seperti seorang mama harus memberi makan anaknya dalam porsi yang cukup, begitu juga gereja harus memberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Alkitab, kepada warga gereja dalam porsi yang cukup. Porsi yang cukup, kita masuk pada tataran teknis. Porsi yang cukup seperti apa sih? Berapa lama? Kalau menurut homiletika, ilmu berkhotbah, berapa lama? Sebenarnya tergantung, saudara-saudara. Ini tidak ada rumus yang baku. Ada seorang pendeta khotbah 1 jam, jemaatnya bilang, pendeta enggak, rasa-rasa 1 jam, kok selesai. Ada yang khotbahnya 15 menit, orang bilang, lama sekali, kapan mau kelar? Padahal cuma 15 menit. Jadi relatif sekali. Akan tetapi kita lihat soal waktu dari segi teologis. Jadi ibadah itu, ibadah Kristen yang sejati adalah ibadah yang berpusat pada Kristus. Ibadah yang kristosentris. Nah, simbol dari kehadiran Kristus dalam ibadah di mimbar ini. Dan karena itu saya sudah beberapa kali mengatakan, kalau di gereja ya di mimbar, di kolom juga di mimbar, katakanlah altar. Itu di situ tempat yang menunjukkan simbolisasi kehadiran Kristus yang menjadi pusat peribadahan. Maka implikasinya yang pertama, kalau mempersembahkan puji-pujian, nyanyian di kolom atau di gereja, jangan membelakangi mimbar. Oleh karena nyanyian jemaat itu adalah nyanyian yang ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, seringkali kita membelakangi mimbar, menyanyi untuk manusia. Seharusnya menghadap mimbar, menyanyi untuk Tuhan. Itu satu hanya implikasi saja. Tapi berkaitan dengan durasi pemberitaan firman Tuhan dalam porsi yang cukup tadi, ialah kalau ibadah Kristen yang sejati itu ibadah yang berpusat pada Kristus, maka logikanya siapa yang harus lebih banyak berbicara? Manusia yang beribadah kepadanya atau dia yang menjadi pusat ibadah? Oleh karena ibadah Kristiani itu adalah ibadah yang berpusat kepada Kristus, maka Tuhan Yesus yang mesti lebih banyak bicara pada orang, bukan orang lebih banyak bicara pada Tuhan Yesus. Kapan orang berbicara kepada Tuhan saat ibadah? Yaitu saat kita menyanyi, itu kan untuk Tuhan. Berdoa untuk Tuhan. Kalau tahbisan, Tuhan itu bicara kepada manusia. Di situ Kadim berperan sebagai imam. Imam tugasnya apa? Mengantara. Jadi imam berdiri di hadapan umat atas nama Allah, berdiri di hadapan Allah atas nama umat. Ketika tahbisan, itu imam berdiri di hadapan umat atas nama Allah menahbiskan ibadah. Imam atau pendeta atau kadim. Siapa saja yang bukan pendeta, dia imam. Saat berdoa, imam berdiri atas nama umat berbicara kepada Allah. Menyanyi juga berbicara kepada Allah. Saat khotbah, Allah, Tuhan Yesus berbicara kepada umat. Nah, jadi pertanyaan kepada kita sekarang, yang punya ibadah ini dia, Tuhan Yesus. Pusat ibadah adalah dia, Tuhan Yesus. Siapa tuh boleh dan tuh mesti lebih banyak bicara? Orang mesti lebih banyak bicara pada Tuhan, atau Tuhan lebih banyak bicara pada orang? Harus Tuhan Yesus yang lebih banyak bicara pada orang. Ibadahnya Tuhan ini adalah ibadah di mana Tuhan memiliki waktu yang lebih besar untuk berbicara kepada kita daripada kita memiliki waktu yang lebih besar berbicara kepadanya. Nah, dalam hal itulah kita boleh berpikir seberapa lama ibadah kita. Seberapa lama pemberitaan firman yang disampaikan oleh Kadim. Ya. Jadi kita boleh ukur, saya boleh ukur misalnya. Kalau ibadah saat ini 1 jam, berarti pemberitaan firman-nya 35 menit. Liturginya berarti 25 menit. Supaya Tuhan Yesus dapat porsi yang lebih banyak berbicara kepada kita daripada kita yang lebih banyak berbicara kepada dia. Karena itu supaya ibadah tidak lama, seringkali saya kurangi di lagu-lagu ya. Di lagu-lagu. Supaya Tuhan berbicara lebih lama kepada kita. Jangan orang tuh lebih banyak bicara kepada Tuhan. Ibadah minggu kita sekarang sudah ada puji-pujian. Sebelum khotbah 2 kolom, sesudah khotbah 1 kolom atau 1 rayon misalnya.
Berarti DP khotbah mesti lebih panjang lagi. Karena orang suka kasih waktu lebih banyak kepada manusia, kepada umat untuk berbicara kepada Tuhan. Maka Tuhan mesti dapat waktu lebih banyak lagi untuk berbicara kepada manusia. Yang jadi persoalan seringkali karena liturginya terlalu panjang, lalu orang menuntut khotbahnya singkat-singkat saja. Nah, dengan demikian ibadahnya jadi tidak sejati. Padahal seharusnya Kristosentris. Kristosentris berarti antara lain Kristus yang harus lebih banyak berbicara kepada kita, bukan kita yang lebih banyak berbicara kepada Tuhan. Jadi soal durasi waktu itu secara teologis tergantung dari lamanya ibadah yang kita setting itu. Maka ibadah harus disetting, harus dipersiapkan. Kalau ibadah minggu kita persiapkan 1,5 jam, maka berarti orang-orang mau kasih porsi 1,5 jam bagi 2, kalau tambah sedikit for khotbah untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja itu adalah mama yang memberi makan kepada anak-anaknya. Lalu yang kedua, kalau dikatakan gereja itu adalah guru yang mengajar murid-muridnya. Jadi kalau pengajaran di sekolah biasanya satu mata pelajaran berapa jamnya? Ya, 90 menit ya, 2 kali 45 menit. 60 menit mengajar. Waktu orang baking jo 45 menit ke pengajaran sampai 1 jam. Ini adalah merupakan sebuah standar-standar pemikiran. Jadi seperti itulah pengajaran firman disampaikan kepada jemaat. Tapi jauh sebelum itu Agustinus pernah mengatakan, kalau umat Allah mau mengaminkan Allah itu adalah Bapanya, maka pertama-tama dia harus mengimani gereja sebagai ibunya. Jadi kalau kita mau panggil Tuhan itu Bapa, gereja harus dari orang ke ibu. Maka kita harus rajin menerima makanan dari sang mama. Kita harus rajin menerima pengajaran dari sang mama, supaya Allah menjadi Bapa bagi kita. Itu kata Agustinus. Nah, jadi saudara-saudara, fungsi dari gereja itu adalah menjadi sebuah lokus, sebuah tempat, konteks di mana jemaat mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran, sehingga makin hari hidupnya makin dikuduskan. Doktrinnya apa? Sanctification, pengudusan. Jadi itu fungsi pertama dari gereja yang tergambar dari teks yang kita baca ini. Lalu fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua ialah warga gereja di dalam gereja mendapatkan ruang dan waktu untuk mempersembahkan karunia-karunia dan talenta-talenta yang ada padanya untuk diabdikan bagi pekerjaan pelayanan, supaya pelayanan mengalami kemajuan. Kalau pelayanan mengalami kemajuan, maka fungsi yang pertama tadi, memberi makan, mengajar, akan berdampak kepada warga gereja sehingga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kehidupan yang dijalani berstandar pada firman Allah. Jadi gereja menjadi tempat setiap warga gereja mengabdikan setiap karunia, potensi, talenta yang ada padanya. Lalu fungsi yang ketiga ialah, nah ini agak implisit tetapi saya kira memang terkandung di dalamnya. Yaitu kalau kehidupan setiap orang percaya di dalam gereja itu mengalami pembaharuan demi pembaharuan, mengalami transformasi, perubahan mulai dari pikiran dan kemudian itu pada karakter dan perilaku, itu akan menjadi kesaksian bagi dunia pada umumnya. Itu yang saya katakan tadi malam, akan menghasilkan kontra budaya. Di tengah-tengah dunia dengan tren zaman yang hidup dalam dosa, gereja hadir membawa tren budaya hidup yang baru, budaya yang berstandarkan firman Kristus. Agar supaya mempengaruhi dunia. Itu yang dimaksud juga, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang di dalam dunia ini. Itu kosakata yang lain. Jadi ini 3 fungsi dari gereja. Yang terakhir itu adalah fungsi kesaksian. Nah, khusus ayat 3 sampai ayat 8 ini, Rasul Paulus
memanggil setiap warga gereja yang ada di jemaat Roma, tetapi juga memanggil setiap orang-orang percaya di sepanjang zaman yang ada di dalam gereja-gereja di mana mereka bersekutu. Untuk apa? Yaitu untuk memberdayakan setiap talenta, setiap karunia, setiap potensi kemampuan yang ada padanya demi kemajuan pekerjaan pelayanan gereja bagi pertumbuhan iman yang signifikan bagi jemaat. Nah, mari kita mulai dengan ayat 3. Ayat 3 berkata begini: berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Yang dimaksud oleh Paulus berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku itu ialah jabatan rasulinya. Dia menyadari, Paulus menyadari bahwa panggilan kerasulan itu sebenarnya tidak layak untuk dia terima, tidak layak untuk dia kerjakan, karena tadinya dia adalah seorang yang sangat membenci Kristus dan seorang yang mengejar-ngejar, menganiaya, dan bahkan membunuh para pengikut Kristus. Dia rasa tidak layak. Nah, karena itu panggilan kerasulan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya, yang dia alami lewat peristiwa di jalan menuju ke Damsyik itu, Paulus menyadari itu sebagai sebuah kasih karunia. Kasih karunia artinya tidak layak, tapi dapat. Itu kasih karunia. Kalau Bapak Andre dapat hadiah spesial dari istri, dari ibu, mana itu ibu yang salah tunjuk kita? Dari ibu di hari ulang tahunnya kemarin, itu layak diterima karena suami. Itu bukan kasih karunia, itu hadiah namanya. Tapi sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Ini yang namanya kasih karunia, atau istilah lain anugerah. Nah, itu yang Paulus maksudkan dengan kasih karunia, yaitu jabatan kerasulannya. Jadi berdasarkan otoritas kerasulannya, maka dia memberikan nasihat. Nasihat pertamanya apa? Aku berkata kepada tiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa maksudnya ini? Yang pertama, maksudnya ialah karena jemaat Korintus ini sebagian besarnya adalah orang-orang yang berbudaya Yunani yang sangat suka berorasi. Yunani di abad ketiga sebelum Masehi menjadi bangsa yang sangat besar, mengalahkan Persia, sehingga menjadi bangsa yang kaya raya. Sebelumnya, pendidikan utama yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah adalah ilmu perang. Itu pendidikan utama. Karena itu tidak heran bangsa Yunani, yang sebenarnya waktu itu mereka masih bangsa, belum negara. Masih bangsa yang terdiri dari polis-polis. Polis-polis itu semacam negara-negara kota. Jadi ada polis yang namanya Athena, ada yang namanya Sparta, ada yang namanya Makedonia, ada yang namanya Korintus, ada yang namanya ini, ada yang namanya itu, dan seterusnya. Itu polis-polis, negara-negara kota. Tapi mereka menyadari mereka adalah satu bangsa. Nah, setelah mereka mengalahkan bangsa Persia dan memungut pajak segala sumber daya di Persia, mereka ambil, mereka serap untuk kepentingan bangsa mereka Yunani. Mereka menjadi kaya raya sekali. Dan saking kayanya, maka sekarang mereka alihkan ilmu. Kalau tadi ilmu utama yang diajarkan kepada masyarakat adalah ilmu perang. Sekarang
dialihkan pada ilmu orasi dan argumentasi. Supaya apa? Supaya bangsa Yunani jadi pinter. Nah, ini hebatnya Raja Alexander the Great atau Alexander Agung. Dia bikin rakyat jadi pintar-pintar, maka bertumbuhlah upaya-upaya untuk memikirkan segala sesuatu yang menjadi pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga muncul filsuf-filsuf, kaum-kaum sofis, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, dan lain-lain sebagainya. Yang hobi sekali berorasi. Jadi berorasi itu menjadi budaya dari masyarakat Yunani. Kalau orang ada di agora, agora itu adalah pasar. Tidak heran di tempat-tempat tertentu ada 10-20 orang kumpul mendengarkan orasi. Di pusat-pusat pertokoan ada orang-orang kumpul, di pinggir-pinggir jalan orang-orang kumpul mendengarkan orasi. Kalau orang sekarang kita pergi di Mantos, kalau kita mulai berorasi, balik orang-orang yang lihat kita bilang, "Neng, stop tuh, orang sana coba sudah bicara sendiri." Tapi dalam masyarakat Yunani pada waktu itu biasa. Itu tren, itu budaya. Tadi malam kita sudah lihat kan, tren yang lain itu adalah epikurisme, juga ada asketisme. Ini tren lain lagi, orasi. Nah, dalam orasi itu mereka suka beradu argumentasi. Beradu argumentasi berarti baku lawang tinggi itu pikiran, baku lawang tinggi itu pengetahuan. Dan di situ sudah ada unsur kesombongan. Baku tunjung pandai kok itu dalam orasi dan adu argumentasi. Walaupun di sisi lain itu menjadi jalan yang bagus untuk pemberitaan Injil. Sehingga orang-orang Kristen, individu demi individu, atau 2-3 orang kemana-mana, berorasi tentang Injil. Tidak apa-apa, malah jadi bagus. Orang-orang mendengar, banyak yang terima Yesus pada waktu itu. Nah, cara hidup tren seperti itu juga yang terbawa-bawa di tengah-tengah masyarakat Roma, di tengah-tengah jemaat Roma, sehingga orang suka baku adu argumentasi, baku lawang tinggi pikiran. Sudah ada unsur kesombongan di sana. Sehingga terjadi apa? Dalam jemaat, kalau sudah ada unsur kesombongan, kalau sudah ada tuh baku lawang tinggi, baku lawang jago, baku lawang siapa yang paling hebat, nah ini bahaya. Berarti komunitas itu sudah berada di bayang-bayang, dibayang-bayangi oleh perpecahan. Akan tetapi juga saudara-saudara, ayat 3 yang mengatakan, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi," ini menunjuk pada pengertian yang lain tetapi ada kaitannya. Yaitu dalam terjemahan yang lain sebenarnya ada bilang begini, jangan kamu masing-masing merasa lebih tinggi daripada yang lain. Sebenarnya mirip kan? Tetapi berkaitan dengan konteks yang lain lagi dari jemaat Roma ini. Jemaat Roma ini terdiri dari, saya sudah katakan tadi malam, sebagian kecil orang-orang Kristen asal Yahudi, sebagian besar orang-orang Kristen berkebudayaan Yunani. Orang-orang Kristen asal Yahudi merasa superioritas, merasa paling tahu, merasa yang paling hebat, dan bahkan orang merasa orang yang jadi guru dalam hal-hal religius, dalam hal-hal keagamaan, karena tradisi keagamaan yang mereka warisi dari nenek moyang Israel itu mereka kuasai betul, sementara orang-orang yang berkebudayaan Yunani tidak tahu apa-apa soal itu. Di pihak lain, masyarakat yang berkebudayaan Yunani yang jumlahnya jauh lebih banyak, lebih besar yang ada di dalam jemaat Roma ini adalah orang-orang yang terpelajar, yang mengejar pengetahuan-pengetahuan dari para kaum sofis, daripada guru-guru filsafat, dan karena itu mereka pikir mereka lebih pintar, dan mereka pikir orang-orang asal Yahudi ini bodoh-bodoh, stupid semuanya. Orang Yahudi merasa orang-orang berkebudayaan Yunani bodoh dalam hal keagamaan. Orang-orang berkebudayaan Yunani menganggap orang-orang yang berkebudayaan Yahudi itu bodoh dalam hal pengetahuan. Maka saling menganggap rendah satu dengan yang lain, dan merasa kelompok masing-masing itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih penting, lebih jago daripada yang lain.
Ini konteks yang terjadi dalam jemaat Roma. Maka saudara-saudara, keadaan seperti ini mengakibatkan persekutuan jemaat Roma ini dibayang-bayangi oleh perpecahan. Bayangkan kalau di dalam satu jemaat itu ada berbagai kelompok-kelompok, entah kelompok etnis, entah kelompok sosial, berdasarkan sosialita, dan kelompok-kelompok lainnya. Lalu semua merasa kelompok yang paling hebat, paling penting, paling tinggi, paling pintar. Demikian juga bayangkan kalau di dalam satu jemaat, dalam satu kolom, ada orang-orang yang merasa kita kok tuh paling penting, kita kok tuh paling hebat, kita kok tuh paling jago. Kong semua kelompok, semua orang ini saling baku tunjung jago, saling baku tunjung hebat, saling baku tunjung mana yang lebih penting. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perseteruan. Nah, kalau sudah terjadi perseteruan, maka perpecahan pasti sedang membayang-bayangi. Itu yang sedang terjadi. Maka kemudian Paulus menasihatkan pada ayat 4 dan 5 hal tentang pentingnya kesatuan. Hal tentang pentingnya kesatuan, bahwa setiap anggota jemaat itu meskipun banyak dan berbeda-beda pikiran, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda ide, berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda talenta, berbeda-beda karunia, tetapi semuanya satu. Melekat pada satu tubuh. Jadi Paulus memakai analogi tubuh. Dan bahkan secara langsung dia mengatakan jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jadi sama seperti tubuh kita, anggotanya beda-beda. Ada tangan, ada jari, ada hidung, ada telinga, ada mata, ada kaki, dan lain-lain sebagainya. Tetapi semuanya melekat pada satu tubuh. Maka ketika Paulus mengatakan pada ayat yang ketiga tadi, jangan kamu berpikir tinggi-tinggi, itu sama seperti dalam bahasa yang positif, jadilah warga gereja, orang-orang percaya yang memiliki kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu adalah merupakan manifestasi daripada atau akar daripada persatuan. Sementara kesombongan merupakan akar daripada perseteruan. Dan perseteruan akan bermuara pada perpecahan. Tetapi kerendahan hati adalah merupakan akar daripada persatuan. Dan persatuan akan membawa jemaat menuju pada pertumbuhan, menuju pada kemajuan. Maka kalau memiliki kerendahan hati berarti memiliki kesediaan untuk melayani. Dan kalau memiliki kesediaan untuk melayani, maka berdayakanlah karunia-karunia yang ada padamu masing-masing. Potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang ada padamu masing-masing untuk diabdikan pada pelayanan supaya pelayanannya maju. Kalau pelayanan maju, pertumbuhan secara rohani dapat terjadi secara signifikan dalam kehidupan bersama sebagai umat yang beriman. Ada berapa karunia yang disebut di situ? Coba kita perhatikan. Mulai dari ayat berapa itu? Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu bernubuat, 1, baiklah ia bernubuat. Jika karunia untuk melayani, 2, karunia melayani. Mengajar, 3, karunia mengajar. Menasihati, 4. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Karunia berbagi, karunia bakase ini. Ada orang itu yang kikir, nak jaga babakase, mar dia pe karunia di lain. Tapi ada orang yang mungkin dapat babakase lain, mar dia pe karunia di berbagi. Sekecil apapun dia suka berbagi. Seberapa itu? 5 kan? Siapa yang memberi pimpinan? Karunia memimpin. 6. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Karunia kemurahan hati. 7. Ada 7 karunia. Jangan-jangan 7 ini adalah makna simbolis. Karena dalam tradisi Yahudi, 7 itu artinya sempurna. Sama seperti Yohanes hanya mencatat 7 mujizat Yesus. Dia tidak catat semua mujizat Yesus sebagai representasi dari semua mujizat. 7 kan itu
Ya, di semua budaya apapun, simbol dari kesempurnaan. Sama dengan kalau BPMJ pimpin sidang majelis jemaat. Yang hadir di sidang itu cuma misalnya cuma 5 orang rapat BPMJ. Seharusnya hadir 9 orang kan kalau rapat BPMJ. 9 atau berapa? Itu lalu malah lebih. Yang hadir cuma 5. Baru kalau BPMJ sepakat ambil keputusan, ketua mau tanya, betul-betul 55 so setuju? Ya nak mau bilang 55 so selima, tetap 7 jumu. 9 orang yang hadir, oh lengkap. Pembahasan alot akhirnya tiba pada kesimpulan kesepakatan bersama. Betul-betul 99 so setuju, bukan 99 so 9. Ada tuh, tetap 7 jumu. Karena 7 itu adalah simbol dari kesepakatan atau kesempurnaan. Simbol dari kesempurnaan. Maksudnya so sempurna orang pembahasan. Jadi semua so setuju, berarti so sempurna itu pembahasan. Jangan itu. Mungkin juga tidak. Kita hanya beralegori saja. Akan tetapi memang meski hanya dicatat 7 karunia, tetapi banyak sekali karunia. Ini karunia-karunia yang umum ya. Banyak sekali karunia. Belum dicatat tuh karunia roh yang ada di 1 Korintus 12 yang 1 Korintus 14. Itu karunia roh. Baru ada karunia jabatan yang dicatat di Efesus 4. Sebagai gembala, penginjil, pengajar ada di sini. Apalagi itu satu. Gembala, penginjil, pengajar. Seluruh ada apa di sini. Belum tuh karunia-karunia lain yang ada di perjanjian lama, ada yang dikaruniakan untuk menjadi pemahat, backing pintu dengan ukiran-ukiran, penuang emas dan perak, ukir emas, perak, dan lain-lain sebagainya. Karunia pertukangan. Belum itu karunia sama dengan Pak Ibu Desi, karunia menyanyi, karunia suara bagus. Belum karunia kontur wajah dengan senyum, itu karunia juga. Lapas di muka gereja penerima tamu, orang-orang yang punya karunia kontur wajah senyum. Jangan karunia muka jutek taruh di muka gereja terima tamu. Loh, lagi yang datang di gereja di minggu depan senyak datang. Pasti uka tuh penerima tamu di muka jutek sekali. Dasar tangan tarik. Marah dia cuma muka berot. Misalnya. Karunia apa lagi? Ada yang DP talenta katu dicari-cari dana. Perlu laju sekali dia kalau cari dana. Kalau tapi istri DP karunia kemana ya? Boleh bilang karunia transportasi. Coba taruh di seksi cari dana apa dia? Ya mau dapat dana, karena bodoh sekali cari dana. Baru bilang aja orang di survei tanpa wisata di mana kolom 2 mau wisata akar. Bodoh, taruh pada dia di koordinator seksi itu. Langsung baku ya, kapan ada waktu? Orang pergi sama-sama. Sebenarnya cuma mau survei 2 pantai, 5 pantai orang survei. Itu kelebihan-kelebihan ini saya bicara karunia-karunia yang umum ya, sudah termasuk di dalamnya talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang ada pada orang. Banyak sekali karunia yang bisa diberdayakan oleh setiap orang percaya di dalam kehidupan bergereja untuk memajukan persekutuan. Nah, ini yang dipanggil oleh firman, ini yang menjadi panggilan firman kepada setiap orang percaya untuk memberdayakan setiap karunia yang ada padanya dalam rangka kemajuan pelayanan gereja. Dengan demikian ada 2 implikasi. Yang pertama, setiap orang mesti tahu karunia apa yang ada pada orang pediri. Ada yang punya 1 karunia, ada yang punya 2 karunia, ada yang 3. Mesti tahu. Maka ketika kita tahu, kita harus memiliki kesediaan, kerelaan, kerajinan, ketekunan, ketulusan untuk mempersembahkannya bagi
kemajuan pelayanan. Datang bilang, Pak Pena, kita kok sebenarnya boleh main biola. Bukan cuma gitar, biola. Persembahkan. Oh, nanti saya jadwal untuk bersama-sama pemain piano, main biola juga. Hilang. Jadi masing-masing kita harus tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan gereja juga harus tahu karunia apa yang dimiliki oleh setiap masing-masing anggota sini jemaat. Mesti tahu. Ada banyak cara, macam cara kan supaya bisa tahu. Sebarkan apa namanya itu, format kan, angket atau apa. Baru-baru tadi ada sebarkan apa itu, daftar sensus. Mungkin, mudah-mudahan ada di situ. Nama ini karunia apa? Maka pelajari, berdoa, Tuhan karunia apa Tuhan kasih? Rupanya ada, pasti ada. Cari tahu, paling kurang karunia senyum, paling kurang karunia kerajinan. Waduh, kira kalau Pak Mesinya baku tolong angkat orang ke barang-barang dari pastori lama mau kelar pindah. Pak Mesi nanti baku tolong apa? Padahal kita tak panggil, so muncul kage-kage. Itu karunia, saudara-saudara. Karunia kerajinan, karunia membantu. Termasuk di situ ada karunia kemurahan hati kan tadi dikatakan. Itu masuk itu. Jadi cari tahu, tanya buat Tuhan, apa karunia yang kau berikan kepadaku? Tuhan, rupa belum ada, tolong dan kasih akang. Tuhan mau kasih. Maka Paulus bilang di 1 Korintus 12 dan 14 itu, minta karunia dari Tuhan. Dan pasti ada. Masa tidak ada kelebihan? Tiap-tiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Itu kelebihan itu tuh karunia. Lalu implikasi yang kedua, gereja harus tahu karunia yang ada pada setiap anggota sini jemaat, harus cari tahu dan melakukan pelayanan yang berorientasi karunia. Contohnya, bikin panitia, seksi-seksi, tempatkan di seksi itu orang yang cocok dengan seksi itu. Kalau tidak cocok sama yang main tua, taruh di seksi usaha dana. Kapan mau dapat dana? Kasih dia, tolong ibu jual akang ini, ada 2 pak kupon, DP isi 550 berarti 100, biar satunya tidak ada terjual Bapak Ibu. Kita bayar jo sendiri ya, itu DP 1 pak kasih pulang. Baru kalau tempatkan di seksi transportasi, oh itu dia. Jadi orang lagi gereja mesti menerapkan manajemen pelayanan yang berorientasi karunia. Jangan cuma asal-asal tempatkan, posisikan orang pada satu bidang, satu divisi, satu seksi. Dalam tim kerja, dalam kepanitiaan, atau dalam komisi-komisi. Mesti ada istilahnya, the right man on the right place. Orang yang tepat, yang ditempatkan pada tempat yang tepat. The right man on the right place. Jadi itu. Nah, khusus untuk karunia roh yang dicatat di 1 Korintus 12 itu, di situ ada DP karunia mujizat, ada DP karunia menyembuhkan. Nah, itu karunia-karunia yang khusus itu. Kalau tadi kan saya katakan umum, itu khusus. Kepada siapa Tuhan mau memberikan itu suka-sukanya Tuhan atau alias kehendak bebas daripada Tuhan. Walaupun kalau sudah dapat karunia itu bukan berarti mau dapat terus. Karunia roh, ada 9 karunia roh yang dicatat pada 1 Korintus 12 itu sifatnya not sustain. Kalau karunia-karunia yang dalam pengertian umum tadi, talenta, bakat, kemampuan, itu sifatnya sustainable atau tetap. Sementara yang khusus tadi, karunia roh itu sifatnya not sustain, tidak tetap. Kapan Tuhan mau suka kasih, Tuhan kasih, tiba-tiba itu Tuhan. Tadi berdoa tumpang tangan, dia langsung baik, padahal sakit berat. Ada karunia stok kita. Ulang lagi berdoa. Di rumah sakit, stroke langsung tere tuh tangan, berjalan langsung tere. Sembuh. Oh, berarti ada karunia penyembuhan. Walaupun jarang, Tuhan akan karuniakan itu.
Dulu pernah saya bersama jemaat Berhikmat Karumbasan. Jemaat Berhikmat waktu itu saya ketua jemaat Bukit Kalvari Karumbasan. Jemaat Berhikmat panggil Pak kita formo sama-sama dengan orang pergi KKR di Kuandang, Gorontalo 3 hari. Saya ditugaskan sebagai pemberita firman dalam KKR. KKR 3 hari di Kuandang. Hari kedua KKR-nya jam 7, jam 5 ada keluarga datang mau dipastori. Saya masih ingat pastori di Kuandang itu. Ketua jemaatnya Pendeta Effendi waktu itu. Dan satu keluarga bawa di pastori itu, anak mereka perempuan kuliah di Akademi Perawat di Manado. Tapi di sana dia dirasuk setan, lalu kemudian di mata melotot, di urat-urat mata merah sudah belia. Ampak orang laki-laki tahan nggak mempan. Pendeta tolong berdoakan supaya dilepaskan dari kuasa gelap yang ada rasuk pada dia. Tanya di penama Pak. Oke, panggil tim doa, datang semua, datang lebih cepat. Menyanyi, berdoa. Oh Tuhan, saudara-saudara, 20 lagu, 20 kali berdoa, kita usir, kita tengking itu setan yang nak keluar. Soalnya seperempat jam 7, sudah itu masalah jamar, itu masalah kita pemalo dan Tuhan musak pendeta ada usir setan yang keluar itu setan. Coba suara milu, sama nyanyi Yesus terlebih besar 20 kali segala macam lagu, 20 lagu nak keluar itu setan. Waktu itu kata jemaat Berhikmat Pendeta Michael. Ini kita mau di YouTube, mudah-mudahan Pendeta Michael dengar. Pendeta Michael Manumpil. Ada Iko juga. Karena beliau lihat tuh kita segugup, dia apa bisa Pak kita. Pendeta Musa. Boleh kita mau berdoakan pada dia. Oh iya pas napa kita semua khotbah kita jemaat semuanya di gereja. Tuh perempuan yang dirasuk setan luar biasa berbanting-banting diri, kurang tahan. Kita masih di situ, kita dari lihat Pendeta Michael cuma pelang-pelang setengah badi saya bilang, hai roh yang ada di dalam diri wanita ini, dalam nama Yesus kuperintahkan saat ini juga keluar. Dia cuma setengah babi saya di telinga. Tuh roh jahat langsung keluar, tuh perempuan langsung tenang, lemas. Bicara, nyambung, keluar. Di dalam hati kenapa setan dengan iblis. 20 lagu, 20 kali berdoa, ya keluar. Pendeta Michael cuma 1 kali babisi keluar. Saya bilang, di situ baru kemudian saya mendapatkan pencerahan. Ternyata tidak semua karunia harus ada pada saya. Saya dikaruniakan waktu itu untuk memberitakan Injil. Ada yang lain jadi karunia pendoa, tim doa. Ada yang dikaruniakan khusus karunia mengusir setan. Kita rekenso 20 kali tengking sampai babataria lagi dalam nama Yesus keluar. So faro kita nak keluar tuh setan. Oh Tuhan. Cuma takut kagak dia bilang masa Pak setan usir setan. Aku sedu kan. Cuma takut bagi. Pendeta Michael cuma ada bisa keluar. Lalu kemudian dia transulang. Masuk lagi, ternyata ada 5 setan di dalam. Setan kedua kumang bawa bahasa mengaji lah. Setan agama lain. Michael bisa keluar lagi. Setan kedua babasa, padahal dia orang Gorontalo nih, cewek nih dia. Babasa atau tempoan, orang Langoan kata. Michael Bisel keluar lagi, saudara. Ada 5 setan. Michael cuma dia Bisel. Oh, berarti tidak semua karunia harus tertumpuk pada seseorang. Dalam sebuah tim penginjilan, Tuhan membagi-bagikan karunia-karunia. Kalian tahu kalau masih ada tuh karunia itu Pendeta Michael sekarang. Bisa saja Tuhan ambil, kasih lagi ke orang lain. Itu tuh karunia-karunia roh yang di 1 Korintus 12 itu sifatnya not sustainable, tidak menetap. Karena dulu ada yang namanya Ibu Tio berdoa, ya kan? Orang-orang sembuh. Tapi banyak yang datang sekarang, tidak lagi. Ada di Tuminting ibu siapa, ada di Pineleng. Ya mungkin saya pindah ke Ibu Dian di Tuminting.
Lalu so nyanda lagi, tahu-tahu ada yang dipindah loh, orang itu berdoa sembuh dari sakit. Sekarang ternyata ingat dengar, yang tahu Tuhan so ambil saya pindah pas apa lagi. Itu yang menjadi ciri khas dari karunia-karunia roh. Lalu ada bahasa roh yang Paulus katakan itu karunia yang paling rendah. Kalau mau kejar yang karunia bernubuat, karunia mengajar. Kalau bahasa roh, boleh ada bahasa roh kata Paulus, tetapi Paulus katakan saya lebih baik berbicara dengan sedikit kata ya, dengan bahasa yang jelas daripada dengan banyak kata tapi tidak dimengerti. Kedua, Paulus katakan bahasa roh untuk diri sendiri, bukan untuk membangun iman orang lain. Itu hanya untuk membangun diri sendiri. Jadi tidak usah, kalau ada yang berbahasa roh di kamar. Yang ketiga, kalau ada yang berbahasa roh dalam ibadah-ibadah public worship seperti ini, ibadah-ibadah umum, boleh juga kata Paulus dengan ketentuan. 1, paling tinggi 3 orang. 2, 3 orang itu satu-satu, jangan sama-sama. 3, kata Paulus, harus ada penerjemah. Dari mana-mana sekarang orang lihat kan, orang-orang berbahasa roh dalam ibadah dan lain-lain sebagainya, rame-rame semua, tidak mengikuti prinsip-prinsip yang dicatat oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus. Padahal sekali lagi 1 boleh, cuma 3 orang. 2, 3 orang ini satu-satu bergilir, jangan sama-sama. 3, harus ada yang menerjemahkan. Sekarang sama-sama rame-rame, tidak ada yang menerjemahkan. Jadi melanggar prinsip Alkitabiah. Lagian bahasa roh itu kalau juga ada DP asli Tuhan kasih, bukan jaga belajar. YouTube kan kita lihat ada yang fokuskan pikiran kepada Tuhan. Minta dari Roh Kudus supaya kasih bahasa roh. Tarik nafas dari dalam perut, keluarkan perlahan-lahan, tidak apa-apa. Keluarkan saja kata-kata yang tidak berarti, nanti dibentuk menjadi bahasa roh. Itu ngarang itu. Masa